Bentar. Atau pose terbaik mungkin. Oke. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di iPod One, Inspirasi Podcast Kriwan. Nah, jadi buat teman-teman semua, sebelum aku masuk ke topik kita hari ini, sebelum aku memperkenalkan partner hari ini, juga aku mau ngingetin buat teman-teman semua, jangan lupa buat subscribe, terus jangan lupa subscribe Infod One ini, jangan lupa juga follow Instagramnya Infod One, dan jangan lupa buat share, like, dan komen. Nah, jadi buat teman-teman semua, hari ini aku nggak duduk sendiri loh, jadi aku ditemenin sama seseorang yang sangat cantik. Waduh. Gitu, tinggi, dan juga punya banyak prestasi ya tentunya. Terus juga dia eksis banget nih gitu. Wow. Ya, eksis banget, terkenal banget. Siapa sih gitu? Jadi di sini aku ditemenin sama Queen Abel Antoniet. Gimana nih kabarnya? Baik banget. Baik banget. Dan lagi senang sih. Lagi senang. Ya. Kenapa nih? Senang kenapa nih? Karena karena kebetulan hari ini mata pelajaran kesukaan aku. Oke. Terus juga agak rada-rada gak ada jam pelajaran, jadi iya. jadi senang. Oke. Gitu. Barangkali mau perkenalan dulu ke teman-teman semua gitu. Halo, nama aku Queen Abel Antonieta Zafira. Aku siswi kelas 9 SMP 1 Cimahi. Sudah? Oke, Cukup? sudah. Segitu? Oke. Queen kemarin kan bagi rapot nih. Kita bagi rapot. Gimana nih rapotnya? Waduh. Aman kah? atau gimana Waduh, nih? agak tidak aman, Tidak Ya, aman gitu. Tapi tetap semangat Iya, gitu ya. iya. Oke. Kita kan nih udah kelas 9 ya. Terus kita sama teman-teman kelas 9, terus angkatan 22 ini juga udah gak kerasa gitu. Bentar lagi kita lulus. Nah, setelah 2 tahun nih penantian kita, akhirnya kita sekolah tatap muka 100% lagi. Gimana rasanya? Ih, seneng banget dong. Seneng. Daripada kemarin yang dibagi-bagi gitu. Oke. Kan gak enak. Kayak apa ya, ganjil sama genap tuh dipisah, jadi gak enak. Oke. Sementara teman-teman aku itu banyaknya di ganjil gitu. Oh, iya, Jadi benar. gak enak. Oke. Jadi enakan tuh kayak gini. Ya, 100% Jadi ini. iya, 100%. Kalau misalnya dari segi pelajarannya nih, di PJJ sama di 100% sekarang, kamu lebih mengerti di PJJ atau di tatap muka? Di tatap muka dong, tatap muka oke. dong. Karena mungkin ngajarnya lebih enak Iya, juga ya. lebih Oke. enak. Jadi sekarang yang finalnya kita udah 100%, jadi kamu seneng dong ya, senang. Ngomongin tentang sekolah online dulu, waktu pengumuman nih, waktu kita sebelum di onlinein pasti ada pengumuman kan, kalau misalnya 2 minggu itu kita libur, ya kan? Tahu kan? Iya. Iya. Yang dua Yang minggu 2 ternyata 2 tahun. Iya itu. Gimana nih waktu kamu dapat informasi kalau misalnya 2 minggu Tahu kita gak, sekolah di rumah? sumpah aku pas nerima, kan aku Iya. ceritanya lagi jalan-jalan nih, tiba-tiba ting, ada notif anak-anak kita libur 2 minggu gitu. Oke. Wah, aku udah seneng Senang. banget nih, seneng Oke. banget sumpah. Oke. Wah, kapan lagi nih 2 minggu 2 gitu. minggu. Tahunya 2 tahun. Iya, tapi ternyata pas abis 2 minggu loh, kok gak masuk-masuk Iya, gitu. gitu. Jadi Ya awalnya udah, emang jadi seneng. kelamaan gak bagus gitu. Nggak bagus. Gak gitu. bagus. Bosan juga ya? Bosen. Pastinya. Kesan kamu yang kamu rasain ketika pertama kali sekolah online gimana? Pertama kali sekolah online. Iya. Sumpah, tau gak sih, aku pas pertama kali sekolah online males-malesan banget. Oke. Kayak apa ya? Jadi kayak kita bisa main kan daripada belajar. Kalau online tuh kita bisa main gitu. Oke. Gak enaknya kayak gitu. Pemikiran jadi kayak gitu. Kalau waktu itu kan kita online-nya tuh pakai Google Meet ya. Gimana perasaan kamu waktu kita pakai Google Meet? Kalau aku sendiri sih kayak, wah, ini keren nih Google Meet, pakai Google Meet gitu. Biasanya papan tulis, sekarang Google Meet laptop gitu. Gimana, senang atau gimana? Gak enaknya gini, suka nge-lag. Oh Ya, iya, suka betul. nge-lag ya. Betul. Gitu. Kalau misalnya kita kan sekolah offline, kan tiba-tiba online, yang pasti kita tuh harus beradaptasi ya. Gimana caranya kamu buat beradaptasi gitu dari awalnya kita sekolah offline ke online? Yang pertama
apa ya, jangan males-malesan. Soalnya kalau kitanya males apalagi males buka HP nih, kan harus di HP kan, harus di laptop. Kalau dari awalnya juga udah males, kita gak bakal mau belajar gitu. Jadi harus menumpaskan kemalasan itu dan membuka HP dan belajar dengan baik gitu. Tapi kalau misalnya kamu sendiri ngerasa susah nggak beradaptasinya? Susah. Jadi kalau online tuh dulu waktu kelas 7 itu aku malah lebih milih game online, sumpah. Sumpah. Dan akhirnya aku dapet nilai jelek. Jadi aku bertobat dan kelas 8 aku mulai harus belajar nih, soalnya buat masa depan aku juga. Jadi aku mulai fokus. Karena online, kamu pernah gak ngerasain kayak stres nih gitu, kok online terus gitu? Iya, kayak sumpah. Ngerasa stres atau pernah nangis mungkin? Enggak pernah nangis. Cuma kayak apa ya? Aku mikir kalau online terus ini masa depannya gimana gitu. Oh iya benar-benar. Gitu. Berarti gimana cara kamu nanganin stres yang kamu hadapin itu? Caranya dengan produktif. Kalau kita produktif, kita gak bakal malas-malasan, terus juga bakal lebih giat buka HP buat belajar gitu. Jadi kita juga bisa dapat nilai yang bagus, begitu. Waktu kelas 7 kan, kita sering dong dengar kata-kata sekolah full day sampai jam 3 kan. Waktu itu kita ngerasain full day itu sampai kelas 7 semester berapa ya? Semester 1. Full day itu semester 1. Semester 1 belum selesai. Iya, betul. Semester 1 udah selesai gitu. Mau ke semester 2. Kalau apa yang kamu rasain waktu kamu full day di SM1? Sumpah itu tuh waktu kelas 7 semester 1 itu tuh aku ngerasa apa ya? Waktu yang paling lama. Daripada online tuh kayak waktunya kok udah cepet, udah Februari lagi, udah Desember lagi, udah tahun 2021 lagi. Kalau offline kan kayak kerasa lama gitu waktunya, soalnya kan banyak kegiatan juga kan gitu. Jadi ya begitu. Begitu. Ya. Kalau misalnya sekolah full day, ada nggak kesan-kesan kamu atau waktu-waktu yang berkesan gitu, misalnya waktu istirahat jam kedua gitu atau gimana? Apa ya kalau berkesan sih pas pensi aku seneng banget sih. Sumpah, betul. Kayak bareng temen gitu. Waktu itu kan kebetulan hujan-hujanan kan. Betul. Iya, hujan kan. Jadi kayak apa ya, ngerasain kesenangan bersama teman gitu. Dan waktu itu aku juga tampil loh pas modeling. Betul. Itu seneng banget pokoknya. Siap. Tapi kalau misalnya bicarain pensi sekarang ini ya susah online ya. Ini gitu. Kalau misalnya online kita juga mikir gitu ya. Pasti. Kalau misalnya bicarain ini sekolah, waktu itu Queen tuh ngikutin ekskul apa aja di SMP 1? Aku tuh cuma satu. Aku cuma ikut ekskul modeling aja gitu. Modeling. Gimana kesannya berada di ikutan ekskul modeling di SMP 1? Waktu pertama kali ikutan tuh aku ngerasa kayak wow, modeling nih, aku harus serius nih. Apalagi dulu kan kakak galak-galak ya. Iya begitu. Jadi aku ngerasa kayak apa ya, aduh berat nih kayaknya, aku kayaknya gak bakal kuat, apalagi pas PTP kan. Gitu. Tapi lama-lama aku pas udah kenal dunia luar, aku tuh ngerasa apa ya, ngerasa lebih gampang ngejalanin modeling gitu. Gitu. Kalau misalnya apa ya, dari tampangnya Queen ini gitu yang sangat menawan. Gimana? Dari tampangnya Queen ini yang benar-benar cantik, benar-benar waduh. Kayaknya mata pelajaran yang disukain Queen itu berbau seni gak sih? Iya, sumpah. Kok tahu sih ini jangan-jangan telepati nih. Mungkin ya, saya sudah dari lahir mungkin dapat ilmu telepati. Emang iya? Iya, sumpah aku suka seni budaya, apalagi kan aku itu kebetulan ada bakat di bidang gambar kan. Jadi aku tuh suka nggambar gitu. Jadi aku lebih suka ke seni budaya gitu. Kalau misalnya selain seni budaya, apalagi pelajaran yang Queen suka? Inggris. Kenapa suka Inggris? Soalnya aku agak bisa Inggris apa ya? Ya di faktor lingkungan sih. Kan Inggris kan. Jadi aku suka Inggris gitu karena gampang gitu. Gampang. Kalau misalnya kan tadi pelajaran yang disuka ya. Sekarang pelajaran yang gak disuka. Waduh, apa nih? MTK
MTK, kenapa IPA, MTK? PKN. Oh, Nah, kenapa? kenapa? Kenapa nih? Pokoknya salah satu di Mapel itu nggak mau sebut, gurunya ada yang galak. Oh, Maaf ya Bu, maaf. Bukan. oke. Ada faktor lain nggak? Ada faktor lain nggak? Kayak- IPA sebenarnya agak gampang tapi susah juga gitu. Kalau MTK susah Iya, gitu. susah. Ya udah gitu. Oke. Kalau PKN? PKN Kenapa nih? PKN karena Banyak susah. kapalannya kan? Iya, Gimana? Oh, iya, banyak banyak kapalan. Oke. Kalau misalnya kan tadi ngomongin guru, sekarang ngomongin gurunya. Mapelnya tadi, sekarang gurunya. Iya. Nah, ada nggak guru yang jadi guru favoritnya Queen gitu? Kenapa bisa jadi guru favorit? Guru favorit aku itu Pak Deden. Oh, Guru IPS. Iya. Ya, soalnya bapaknya tuh apa ya? Baik gitu loh, ramah gitu. Jadi aku ngerasa nyaman aja pas di pembelajaran bapaknya gitu. Oke. Kalau misalnya yang menurut Queen tegas gurunya, ada nggak? Tegas. Iya. Tegas itu sebenarnya Pak Deden juga tegas sih. Oke. Kalau tegas sih ke guru bahasa Sunda. Oh, Bu Lilis kalau nggak salah. Bu Elis. Bu Elis, maaf Bu. Oke. Tapi kalau misalnya guru yang kurang disukain ada nggak? Kurang disukai. Sebenarnya ada tapi aku nggak mau sebut nama. Oh, nggak mau sebut, Ya. oke aja. Oke, kita lanjut ke profilnya Queen ya. Nah, dari Queen ini kan selain kesibukan kamu menjadi seorang pelajar, pasti ada nggak kesibukan yang lainnya gitu? Apalagi sekarang Queen udah mulai jadi model gitu. Kesibukan aku di bidang modeling itu paling kayak photoshoot, runway gitu. Terakhir kali juga aku ada runway di GBK kebetulan. Terus habis itu kemarin aku juga ikut lomba modeling dan alhamdulillah banget menang. Alhamdulillah. Ya. Keren banget. Kalau misalnya dilihat dari kesibukan kamu nih, dari selain belajar, terus kamu juga jadi model gitu, lo ikut lomba, pasti kamu kayak harus bisa bagi-bagi waktu gitu. Terus iya. gimana cara kamu biar bisa ngebagi-bagi waktu? Cara ngebagi-bagi waktu itu gimana ya? Kita tuh harus harus punya pemikiran biar kita bisa memperkirakan jam segini pulang, jam segini kemana, jam segini kemana gitu. Jadi kita gak bakal belibet nantinya. Kita udah bisa memperkirakan kalau misalnya kita emang ada keperluan, kita izin dari awal biar gak telat atau apa gitu. Oke. Kalau misalnya ini kita langsung lanjut ke prestasinya. Yang kita ketahui gitu, seorang Queen ini tuh adalah seorang model yang yang sangat berprestasi gitu, bahkan pernah menjadi dapat gelar atau jadi juara juga kan. Kalau boleh tahu nih, apa aja juara yang pernah diraih oleh seorang Queen? Oke, jadi aku waktu 2021 Juli 2021 itu aku ikut Putri Remaja Jawa Barat dan aku dapat top 10. Nah, habis itu aku lanjut ke Jakarta kayak ajang model gitu, Indonesia's Girl. Itu aku menang juara 1. Alhamdulillah banget ya. Gue seneng banget sumpah aku tuh pas aku menang Indonesia's Girl itu aku kayak gak nyangka kenapa aku kan banyak yang lain gitu. Awalnya aku kayak gitu, terus abis itu aku bersyukur lah. Alhamdulillah banget. Ngomongin model nih, Queen udah udah berapa lama sih suka sama dunia modeling? Aku dari kelas 7. Iya, sejak aku ikut modeling, modeling ini aku jadi suka gitu. Apa yang jadi dorongan kamu buat ikut apa tadi namanya? Indonesia's Girl. Iya, apa motivasinya? Itu tuh karena aku mau lebih ngembangin bakat aku di dunia modeling. Itu kan juga di ajang itu kan kita bisa dapat banyak pengalaman kan, kayak public speaking, modeling, runway, photoshoot gitu. Jadi aku pengen memperluas pemikiran dan pengetahuan aja gitu. Gitu. Kalau misalnya hal yang bikin kamu tertarik gitu buat ke modeling sama ke fashion itu apa?
Hal yang membuat aku tertarik dulu, aku waktu kelas 6 SD, aku suka banget sama yang namanya Putri Indonesia. Oke, Nah itu bener-bener. aku sejak kenal Putri Indonesia tuh kayak, wah ini kayak keren banget nih Putri gitu. Aku pengen banget dong ikutan sejak tahu kayak ada putri-putri kayak gitu. Jadi aku mulai tahu dari sana gitu. Kalau misalnya pasti sebelum jadi model yang sampai sekarang jadi juara kayak gitu pasti mungkin dapat pengajarannya juga dong, dapat ilmu-ilmu juga gitu kan. Nah, kalau misalnya boleh tahu nih, pasti kan yang orang-orang tahu tuh kalau misalnya belajar yang kayak model-modeling gitu tuh taunya kayak photoshoot atau catwalknya doang gitu. Tapi sebenarnya apa sih yang lebih lengkapnya gitu? Nah, buat belajar jadi model. Yang pertama mental. Okay. Mental. Kalau nggak kuat mental, sumpah gak bakal kuat sih di modeling ini. Terus harus on time juga, harus disiplin. Soalnya kalau nggak disiplin, nggak on time gitu, misalnya nih ada fashion show. Yes. Acaranya jam 9, datangnya baru jam 10. Nah, udah kena marah. Gak bakal dipakai lagi, sumpah. Kayak bakal dicap jelek gitu. Jadi kalau udah mau terjun ke dunia modeling tuh emang benar-benar harus on time. Kalau nggak on time ya jangan dulu gitu. Kalau misalnya buat pengalaman Queen sendiri gitu, ngerasa susah nggak buat kan pasti tadi kayak mentalnya harus siap, terus harus on time juga. Pernah ngerasa kesusahan nggak buat nyesuaiin diri itu, adaptasi lagi? Pernah. Aku waktu ikutan Putri Remaja Jawa Barat kan itu aku masih sekolah kan, maksudnya meskipun masih online, tapi aku harus benar-benar ngebagi waktu, yang mana belajar, yang mana aku harus nyiapin buat keperluan Putri Remaja. Jadi waktu itu tuh aku benar-benar kesusahan ngebagi waktu. Jadi susahnya di sana sih. Terus jadi gitu. Buat jadi model sekarang nih, terus pasti Queen juga suka modeling kan? Itu belibet nih. Mulai dari suka modeling tuh ada dorongan dari orang tua, keluarga, atau emang mau kamu? Mama support banget, mama. Iya. Mulai dari aku ikutan, sebenarnya apapun yang aku ikutin mama selalu support sih. Jadi ya gitu. Tapi dari keinginan diri sendirinya itu besar buat jadi. Besar banget, apalagi pas aku cerita tadi kan yang aku suka kayak Putri Indonesia gitu. Kalau misalnya menjadi seorang modeling yang berprestasi gitu seperti sekarang, ada nggak sekolahnya? Jadi sekolah modeling? Ada. Aku tuh waktu kelas 8 semester 1 kalau nggak salah itu tuh aku mulai ikutan les modeling karena kakakku duluan ikut les di sana, jadi aku coba ikut, ternyata cocok. Dan terusnya aku mulailah terjun ke dunia modeling dari situ. Kan sekarang Queen nih udah menggeluti dunia modeling dan fashion ya. Terus kalau misalnya sekarang jadi modeling itu mau dijadiin cita-cita kamu, atau adakah cita-cita lain selain buat jadi model? Selain modeling, aku pengen banget jadi dokter. Soalnya itu udah cita-cita aku dari kecil sih. Jadi nanti selagi aku belajar buat kedokteran, aku juga mau sambil jadi model gitu. Amin ya, mudah-mudahan tercapai. Amin. Kita agak otai dulu nih, bentar ya. Kan Queen ini tuh tinggi ya. Queen ini tinggi, cantik. Ada tips jitunya nggak? Kayak misalnya tips jitu buat jadi tinggi gitu. Karena mohon maaf ya guys, saya ya itulah teman-teman saya sendiri gitu. Jadi saya bertanya gitu, gimana caranya Queen biar bisa jadi tinggi, terus biar kalau aku pagi-pagi suka stretching gitu sih. Jadi mungkin itu ngaruh ya. Pantesan. Stretching gitu. Jadi kayak gini gitu. Terus habis itu juga aku keturunan dari orang tua sih. Jadi itu berpengaruh besar. Terus juga aku dari kecil juga makannya lumayan banyak. Jadi mungkin gitu. Dari situ juga. Pantesan gitu. Berbeda. Tapi nggak apa-apa, mungkin karena emang sudah segini saja mungkin ya. Nah, kita langsung lanjut ke idola aja ya. Saya takutnya gitulah. Kalau misalnya di dunia model nih, ada nggak panutan idola buat Queen gitu? Ada. Siapa? Gigi Hadid sama Bella Hadid sama udah. Aku ada sebenarnya satu lagi tapi aku lupa. Udah lupa. Kenapa?
Kenapa aku pilih Gigi Hadid sama Bella Hadid? Soalnya mereka tuh emang bener-bener udah model profesional gitu, dan jalannya juga bagus gitu. Aku setiap ngelihat mereka runway buat fashion show, aku tuh kayak merasa terkagum-kagum. Wow, kayak mereka jalannya bagus banget, profesional banget. Kayak ya aku pengen jadi kayak mereka gitu. Oke. Sekarang Queen umurnya berapa? Umur. Aku umurnya 15 tahun. 15. Kemarin Januari. Oke. Kan 15 tahun udah masuk pubertas tuh. Nah. Waduh, aku sudah menduga-duga ini, gitu. Ada nggak yang lagi deket sama Queen gitu atau ya? Sebenarnya aku punya crush satu, sumpah punya crush satu. Tapi aku nggak mau sebut nama, pokoknya ada di sekolah ini. Di sekolah ini. Kalau misalnya bicarain crush, ada niatan buat ini nggak? Apa nembak? Apa ya? Nembak. Mungkin atau ya nembak mungkin. Sebenarnya nggak ada niatan tuh. Tapi aku suka dia, tapi aku nggak mau nembak dia gitu. Nunggu yang itunya aja sadar kali ya. Iya begitu. Kalau misalnya bestie, gimana nih bestie, perbestian? Bestie, cewek cowok. Boleh, dua-duanya juga boleh. Kalau cewek sih aku ada di teman sekelas sih. Teman sekelas. Ya. Kalau cowok? Gak sebut nama. Ya. Kalau misalnya ini kan tadi crush nih, punya crush kan. Itu tuh awalnya emang kalian tuh sahabatan kah atau gimana gitu? Jadi tuh awalnya tuh ketemunya di pensi. Di pensi nggak sih? Iya di pensi. Iya. Di pensi gitu. Terus lama-lama gitu lah ngomong-ngomong, terus udah suka gitu. Suka gitu. Ya. Oke. Sampai sekarang dia suka. Iya. Tapi suka stalking nggak? Iya, sumpah aku kalau di IG nge-stalk IG dia terus gitu. Stalk IG dia. Tapi gimana ya? Mau tetap nge-crushin kah atau mau tetap sampai lulus. Sampai lulus. Semoga tahan ya. Ya, amin. Kalau misalnya buat kita ngebicarain sosok inspiratif apa ya? Sampai menjadi seorang queen yang sekarang itu, siapa yang paling berperan penting gitu? Yang paling berperan penting itu mama. Soalnya mama itu emang udah support dari awal. Dari awal aku ikut modeling, apapun yang aku ikutin mama support. Gak pernah gak support gitu. Selagi itu positif gitu. Kalau misalnya selain mama kan pasti nge-support. Kalau misalnya bestie gitu, teman-teman atau crush nih, men-support juga kah atau kalau gitu? Teman-teman support sih, kayak misalnya pas lagi voting gitu, support, komen, like gitu. Kalau misalnya ngomongin like sama komen nih, apa ya? Kalau misalnya kan pasti dilihat juga nih, suka deg-degan nggak? Aduh, aku takut like. Iya, sumpah gitu. aku tuh ya kalau ngepost IG, ngepost feed itu, aku langsung matiin HP aku, langsung aku buang ke kasur. Soalnya aku kayak deg-degan gitu, ini gimana nih reaksinya, jelek gak sih fotonya gitu. Iya benar. Jadi gitu, aku diemin HP-nya seharian, aku matiin, terus aku buka lagi gitu. Tapi kalau misalnya bicarain komen nih, suka gak sih ngerasa kayak gini pas udah nge-posting foto nih, terus aduh, ntar banyak yang komen gak ya gitu. Iya, nanya-nanya kayak gitu. Terus kalau misalnya ntar banyak yang komen, ngomongnya apa nih gitu kan, pasti kan gitu. Tapi ternyata yang muncul tuh, kok ini cantik banget. Alhamdulillah sih. Belum ada yang negatif. Dari sejak kapan main IG? Sejak kapan main IG? Dari aku kelas 5 SD kalau gak salah. 5 SD? Iya. Tapi sekarang followersnya sudah banyak ya? Ya gitu. Alhamdulillah gitu. Kalau misalnya mimpi yang belum tercapai gitu, apa? Ada nggak? Ada apa? Aku pengen jadi dokter, belum tercapai. Aku pengen jadi model yang lebih profesional dan baik, belum tercapai. Jadi banyak banget gitu impian aku yang belum tercapai. Jadi masih panjang waktu aku, masih banyak perjalanan aku gitu. Kalau misalnya ini aku mau nanya, kalau misalnya kan pasti Queen tuh pernah photoshoot juga kan? Gimana rasanya photoshoot? Sumpah aku waktu pertama kali photoshoot tuh jadi tempat tes aku itu ada practice photoshoot kan, gitu. Itu di tempat terbuka gitu, tempat terbuka loh, kayak gak malu apa. Aku sumpah aku pertama kali photoshoot itu bener-bener tegang, malu,
dan apa ya, karena aku belum pernah photoshoot waktu itu, jadi aku tuh kayak gayanya masih kaku gitu. Jadi masih dikoreksi fotografer, kayak kamu harus kayak gini gitu. Tapi lama-lama aku udah terbiasa juga sih sama photoshoot. Tapi pernah nggak ngerasa kayak waktu kamu pertama kali photoshoot, pernah nggak ngerasa kalau misalnya pas pas dikoreksi gitu sama yang fotonya apa namanya, fotografer ya ya fotografernya tuh pernah nggak kayak aduh aku gini ya gitu, pernah nggak ngerasa gitu? Iya sumpah aku sering kalau misalnya habis difoto sama fotografer aku tuh kayak waduh ini gimana ya hasilnya, aku jelek ya aku takut fotografernya mikir yang apa ya, kayak aku tuh kurang jago gitu. Tapi ya gitu. Begitu. Boleh dong di spill satu, dicontohin gitu. Apa? Diperagain photoshoot. Waduh. Gitu ya, boleh. Bentar. Atau pose terbaik mungkin. Aduh. Mungkin kalau karena kamera dekat jadi beauty pose ya. Beauty pose gitu. Tapi cantik loh. Waduh, bener-bener aku. Ya namanya juga cewek ya. Iya. Makasih ya. Apa ya? Kalau misalnya di modeling itu kan pasti selain catwalk, photoshoot, terus yang lain-lainnya mental segala macam. Diajarin apalagi itu kayak misalnya cara kalau misalnya apa ya? Yang kalau misalnya cewek-cewek itu megang cangkir gimana gitu, pernah diajarin? Iya itu atau ada, mungkin cara menjadi anggun itu gitu guys. Ada di table manner. Atau waktu aku ikutan Putri Remaja Jawa Barat itu benar-benar kayak harus anggun gitu, kayak harus benar-benar putri banget gitu. Jadi kita pun duduk itu sebenarnya gak boleh tumpang kaki, jadi harus silang gitu. Terus pas interview juga harus anggun gitu. Pantesan anggun. Waduh. Tapi seneng ya jadi model? Iya seneng banget, soalnya kayak bisa lebih kenal dunia luar, gak cuma dari sekolah juga. Jadi bisa lebih luas wawasannya, begitu. Banyak teman-teman dari luar Jawa misalnya? Banyak, kalau misalnya ini kan buat teman-teman semua pasti ada yang pengen jadi model juga kayak Queen gitu kan, pengen ngeraih kejuaraan juga sampai dapat gelar gitu. Ada nggak sih tips-tips dari Queen atau mungkin motivasi buat teman-teman semua yang pengen jadi seorang Queen juga gitu, jadi pengen jadi seorang model gitu atau gimana gitu? Buat semuanya yang memang ngerasa passion kalian di bidang modeling atau di bidang pageant atau apapun passion kalian, kalian itu harus benar-benar fokus dan jangan setengah-setengah. Jadi biar bisa lebih apa sih? Santai. Jadi buat kalian yang ngerasa punya passion di suatu bidang, apapun bidangnya, kalian harus ngerasa yakin dan jangan setengah-setengah, dan terbanglah ke dunia luar, anjay. Siap. Jadi kalau misalnya ini tekunin aja gitu ya. Jadi jangan separuh-separuh terus. Ya, usaha berdoa gitu. Dan yakin ya. Sebagai anak SMP Negeri 1 Cimahi gitu ya, ada nggak dari Queen buat saran buat SMP Negeri 1 Cimahi? Saran kayak gimana nih? Saran mungkin buat saran atau apa ya? Kayak semoga Griwan kedepannya makin jaya atau gimana gitu. Harapannya semoga yang pertama semoga ekskul modeling lebih maju dan lebih berkembang, dan untuk Griwan semoga lebih makin bagus fasilitasnya, dan juga makin bagus pembelajarannya, makin banyak murid-murid yang berprestasi tidak cuma di bidang pendidikan tapi juga di bidang luar gitu. Siap, terima kasih banyak ya ini. Queen, gimana rasanya diundang ke Info 2? Sumpah tau gak sih, aku waktu di pertama kan aku di WA ya kan. Iya. Apa sih, Queen mau gak kamu ikutan ini podcast gitu? Boleh, mau gak gitu. Terus habis itu aku tuh kayak gitu kan gitu, kayak wow podcast gitu, kayak ngerasa wah gitu. Wah gitu. Kan aku baru pertama kali ikut podcast yang Griwan kan. Jadi aku
aku nggak tahu kan kayak gimana, jadi ternyata asik gitu. Tapi sebelumnya pernah diundang ke podcast? Aku sebelumnya pernah radio. Oh ya. Kenapa? Di mana? Itu tuh kayak ngebahas tentang orang tua, soalnya itu kebetulan pas hari ibu kan, jadi kita ngebahas orang tua. Itu tuh di mana ya, aku lupa, di Bandung. Pro 2 Bandung. Gitu. Udah lama sih, nggak lama-lama banget, tapi kemarin ya gimana nih jadinya. Tapi gimana ya aku ngomongnya, gimana? Ini agak tiba-tiba seng gitu loh. Seng. Kenapa? Tiba-tiba tadi pas Queen lagi ngomong tuh udah kayak terlintas gitu banyak deretan pertanyaan, terus tiba-tiba pas udah stop ganti kok nggak ada gitu loh. Jadi ya apa ya? Ayo inget yuk. Apa ya? Tadi aku mau nanya apa ya? Jadi apa ya? Bentar ya, aku ini harus mengingat dulu. Ayo. Ini beneran jadi langsung set gitu loh. Langsung kosong gitu. Ya? Tapi Oke. Ini kita lanjut ke yang lain aja lah ya, biar sambil berlanjut gitu. Kalau misalnya Queen sendiri, apa ya? Aku jadi lupa lagi. Udah jadi pesan kesannya tuh jadi sekarang Queen tuh seneng gitu. Senang. Terus apa lagi dong? Tambahin dong. Apa ya? Apa dong? Kayak apa ya? Selain buat inget apa ayo aku udah lupa. Pernah diwawancarain nggak? Wawancara Kan pasti seorang model juga suka public speaking kan. Nah terus pasti banyak yang nanya-nanya juga Queen gitu. Pernah nggak? Pernah. Gimana rasanya? Rasanya tuh kayak apa ya? Pikiran langsung blank, sumpah. Terus aku tuh takut kalau aku ngomong ini kayak salah gitu. Iya. Jadi ngomongnya tuh harus lebih hati-hati. Jadi aku agak gitu. Tapi aku pernah lihat di medsos kamu, di IG kamu. Aku pernah lihat yang waktu kamu public speaking. Public speaking. Di panggungnya. Di panggung. Oh itu, iya. Itu tuh waktu Putri Remaja Jawa Barat. Itu ada. Susah, sumpah. Itu tuh aku belajar public speaking dari ada gurunya juga di Bandung gitu. Jadi aku belajar public speaking dari dia. Terus aku waktu di Putri Remaja Jawa Barat, aku tuh disuruh ngafalin speechnya itu 3 menit. Bahasa Inggris. Nah, itu tuh susah banget ngafalinnya. Jadi pas aku naik ke panggung deg-degan banget. Aduh kalau nggak bisa gimana ini. Tapi alhamdulillah bisa sih. Bisa. Gitu. Tapi pernah ngerasa kesusahan nggak belajar public speaking? Susah, sumpah. Sebenarnya susah. Cuman gurunya itu jago. Guru aku tuh kebetulan emang jago sih. Jadi lebih enjoy gitu. Jadi gak ngerasa berat aja gitu. Selain public speaking, terus yang lain-lainnya apa ya? Dari segi manfaat lah. Kamu dapat manfaat apa dari kamu ini model? Banyak banget sumpah. Kalau belajar public speaking tuh jadi kayak lebih percaya diri ngomongnya. Terus juga kalau misalnya ada presentasi kan aku jadi lebih mudah ngomong. Soalnya ada pembelajaran juga. Terus juga kalau misalnya ada wawancara, interview kayak atau radio atau podcast gitu, jadi bisa lebih jadi bisa lebih terbiasa, terus juga lebih terlatih gitu. Kalau misalnya waktu ikut kejuaraan nasional itu ya kan, kejuaraan nasional itu di mana? Di Jakarta? Itu di Jakarta, di Ciputra. Ciputra di mana? Gimana rasanya di Jakarta? Gimana rasanya di Jakarta? Ya, misalnya panas kah atau gimana? Sumpah aku nggak terlalu ini ya, soalnya aku full 5 hari di hotel. Jadi aku nggak ngelihat cuacanya gitu. Tapi waktu aku pertama nyampe ke Jakarta emang panas sih. Emang panas. Karena gitu. mungkin beda ya hawa Bandung sama hawa Jakarta. Iya, gitu. emang beda, macet. langsung seng gitu. Terinspirasi ya. Tapi macet di Jakarta. Macet. Waktu itu nggak macet sih, paling di tolnya. Kalau misalnya waktu pola jangan deh.
Ada lagi mungkin pesan dan kesan buat teman-teman semua atau mungkin buat Infoduan ini harapannya? Semoga Griwan makin baik lah, makin bagus, dan makin banyak siswa-siswi yang berprestasi. Begitu. Oke, karena di pikiran saya sudah kayak udah benar-benar kosong gitu. Jadi Queen aku ya mengucapkan terima kasih banyak karena udah bersedia buat hadir. Terima kasih banget udah ngundang aku. Iya. Terima kasih. Betul Sanjung. Terima kasih. Iya, jadi gitu ya guys. Jadi buat teman-teman semua yang udah nonton iPod One ini, jangan lupa buat teman-teman semua buat di-subscribe YouTube-nya iPod One, terus jangan lupa di-like, comment and share, terus jangan lupa buat nge-follow IG-nya iPod One gitu. Jadi biar nggak ketinggalan nih kalau misalnya ada episode selanjutnya gitu. Jadi ya Queen, terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih. Jangan lupa follow dan subscribe. Oh iya, follow dan sama aja ya. Jangan lupa subscribe YouTube podcast. Yes. Ya udah, dadah. Mungkin mau ini dulu, mau apa ya? Apa namanya? Kenapa? Promosi. Iya, promosi IG. apa? IG. Oh, IG aku. Iya. Buat teman-teman jangan lupa follow IG aku @Quina Antonieta. Oke, makasih. Dan follow IG hostnya nih. Ya, @NSYWN 0._. Bagus kan? Ya. Emang agak ribet tapi udah nggak apa-apa gitu. Oke, jadi buat teman-teman semua aku ngucapin terima kasih banyak karena udah menyaksikan iPod One ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Terima kasih Queen.